Emosi yang tak dapat terbendung dapat membuat seseorang menjadi gelap mata hingga melakukan hal di luar batas kewajaran. Kriminolog mengingatkan pentingnya pengendalian diri untuk mengatasi konflik agar terhindar dari masalah pelik yang pada akhirnya tak hanya dapat merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang lain. Laporan ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Ratno Ayu, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Kasus pembunuhan sadis yang menimpa seorang ibu dan anak di Semarang, Jawa Tengah sontak menjadi buah bibir warga. Bagaimana tidak, pelaku yang tak lain adalah tunangan korban tega membunuh korban serta anaknya dengan cara yang keji. Pembunuhan berantai ini diawali saat Swita Kusuma ditemukan tewas dengan kondisi terikat dan terbungkus kain sarung di kolong tol Semarang-Bawen Minggu 13 Maret lalu. Hanya berjarak 1 km dari penemuan jasad Swita, jasad anak korban ditemukan berselang 3 hari kemudian. Dari hasil penyelidikan, pengumpulan barang bukti dan keterangan saksi, polisi akhirnya menangkap Doni Kristiawan sebagai tersangka pembunuhan. Mirisnya, tersangka Doni ternyata mempunyai hubungan asmara dengan korban Swita meski ia sendiri sudah berkeluarga. Polisi mengungkap motif pelaku membunuh orang yang dicintainya lantaran cemburu terhadap korban, hanya karena Swita melambaikan tangan kepada seorang pria ketika bertemu di salah satu tempat. Terbakar cemburu, Doni Kristiawan yang menuduh tunangannya mempunyai hubungan dekat dengan pria lain tak bisa mengendalikan emosinya, hingga nekat berbuat sadis terhadap korban. Doni pun mengaku telah menganiaya anak korban lantaran dinilai nakal selama dititipkan kepadanya. Melihat kasus ini, kriminolog Universitas Budi Luhur Monica Margaret menjelaskan, konsep diri atau self-konsep pelaku dalam menjalin hubungan dengan korban dinilai belum jelas. Sehingga saat pelaku menemukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dirasakannya, ia tega menghabisi nyawa korban serta anak kandungnya. Jadi di sini kita lihat begitu. Jadi self konsepnya ini nggak jelas dari si pelaku sebenarnya maunya kemana. Benar-benar mau menikahi korban atau enggak dan segala macam. Nah jadi dia kayak kebingungan sendiri gitu. Lalu bagaimanakah caranya untuk mengetahui bahwa pasangan yang sedang menjalin hubungan asmara dengan kita terindikasi tindakan kekerasan? Menurut kriminolog, perlu ada interaksi lewat komunikasi yang intens agar bisa melihat sikap serta gerak-gerik pasangan kita dalam mengendalikan emosi. Salah satunya dengan mengamati aktivitasnya sehari-hari. Pada dasarnya setiap orang punya bakat gitu ya untuk melakukan kekerasan. Setiap orang pada dasarnya punya. Tapi bagaimana akhirnya masing-masing individu bisa mengontrol aksi atau tingkat emosional dalam dirinya, gitu ya, sehingga ada yang kalau istilahnya gini, kalau cuma sekedar dimarahin atau dibentak-bentak, ada yang reaksinya diam saja, atau ada yang reaksinya balik atau membalas membentak atau membalas berteriak gitu. Ada yang reaksinya bisa lebih kasar lagi, misalnya sampai lempar-lempar barang atau akhirnya melakukan aksi kekerasan fisik gitu. Kriminolog mengatakan pentingnya pengendalian diri dan emosi untuk mengatasi konflik atau masalah yang sedang dihadapi. Jangan hanya karena tak bisa meredam api cemburu, justru membuat kita melakukan tindakan kriminal yang bisa mengantarkan kita di balik jeruji besi. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri dan Sarasnita Sahara,
Turn Back Crime, RTV.